Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bu Jumaya selaku dosen pengajar dan teman-teman yang saya sayangi, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dan baiklah, mari kita mulai materinya. Pengertian pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah meliputi penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Menurut pasal 2 Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah meliputi hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman. 2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga. 3. Penerimaan daerah. 4. Pengeluaran daerah. 5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat diuangkan, termasuk kekayaan yang dipisahkan oleh perusahaan daerah. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah atau kepentingan umum. Atas umum pengelolaan keuangan daerah menurut pasal 4 Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, yaitu: pertama, keuangan daerah dikelola secara tertib. 2. Taat pada peraturan perundang-undangan. 3. Efektif. 4. Efisien. 5. Ekonomis. 6. Transparan. 7. Bertanggung jawab. 8. Keadilan. 9. Kepatutan. 10. Manfaat untuk masyarakat. Penyusunan keuangan daerah. Penyusunan keuangan daerah berpedoman kepada rencana kerja pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Penyusunan keuangan daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. Pedoman penyusunan APBD berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 antara lain pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah, prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan, teknis penyusunan APBD dan hal-hal khusus lainnya. Pelaksanaan APBD. Pelaksanaan APBD terdiri dari pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kemudian setelah 1 semester, pemerintah daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya. Asas umum pelaksanaan APBD. Pertama, semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah daerah dikelola dalam APBD. 2. Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan atau penerimaan berdasarkan bantuan yang ditetapkan dalam perundang-undangan. 3. Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. 4. Penerimaan SKPD berupa uang dan atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 hari kerja. 5. Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batch tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja. 6. Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD. 7. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. 8. Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 6 ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 9. Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan dan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD. Terakhir, 10 yaitu pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penatausahaan keuangan daerah. Pertama, dalam melakukan penatausahaan, bendahara menerima dan bendahara pengeluaran memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan pada satuan kerja perangkat daerah
SKPD. 2. Bendera penerimaan pada SKPD memiliki tugas penyelenggaraan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya, menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD), melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan. Yang terakhir yaitu bendera pengeluaran memiliki tugas mengelola uang persediaan, menerima, menyimpan, mentausahakan, dan membukukan uang dalam pengelolaannya, melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah pejabat pembuat komitmen, menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan, dan tugasnya sesuai peraturan kepala daerah. Pengawasan keuangan daerah. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan, untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan, untuk menjamin bahwa semua sumber daya telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan. Pengawasan keuangan daerah mempunyai fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 3 Permendagri nomor 13 tahun 2006, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan pengelolaan keuangan daerah juga berpedoman pada perundang-undangan. Laporan keuangan daerah. Laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan pemerintah daerah dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD perusahaan daerah. Laporan ikhtisar realisasi kinerja disusun dari ringkasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada daerah dan laporan kinerja intern di lingkungan pemerintah daerah. Menyusun laporan kinerja intern berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai laporan kinerja intern di lingkungan pemerintah daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah dilampiri dengan surat pernyataan kepala daerah yang menyatakan pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawab telah diselenggarakannya berdasarkan sistem pengendalian interim yang memadai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban keuangan daerah. Pertanggungjawaban keuangan daerah dapat dilakukan secara periodik yang meliputi laporan realisasi anggaran SKPD, neraca SKPD, dan catatan atas laporan keuangan SKPD. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi sebagaimana wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada kepala daerah. Perbedaan Permendagri nomor 13 tahun 2006 dengan PP nomor 12 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Yang pertama, perencanaan dan penganggaran. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 menentukan proses penyusunan APBD dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan pembuatan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD. RKA SKPD ini kemudian dijadikan dasar untuk membuat rancangan perda tentang APBD dan rancangan perkada tentang penjabaran APBD. Rancangan perda dan rancangan perkada yang telah disusun oleh kepala daerah kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama. Rancangan perda dan rancangan perkada tersebut kemudian diajukan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk kabupaten atau kota atau menteri untuk provinsi guna dievaluasi. Yang kedua, pelaksanaan dan pengenatausahaan. PP nomor 12 tahun 2019 juga mempertegas fungsi verifikasi dalam SKPD sehingga perlimpahan kewenangan penerbitan SPM kepada SKPD atau unit SKPD yang merupakan wujud dari pelimpahan tanggung jawab pelaksanaan anggaran belanja dapat sesuai dengan tujuan awal, yaitu penyederhanaan proses pembayaran di SKPKD. Yang ketiga, pertanggungjawaban keuangan daerah. Pertanggungjawaban keuangan daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban keuangan daerah, setidaknya ada 7 laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah, yaitu neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekualitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan sebagaimana yang telah diatur dalam PP nomor 12 tahun 2019. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.